Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Sukoharjo menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin Candi 2024 di lapangan Presisi Polres Sukoharjo. Apel ini bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 secara optimal. Polres Sukoharjo menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin Candi 2024 di lapangan Presisi Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Apel ini bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 secara optimal. Apel dipimpin oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani, didampingi Dandim 0726 Sukoharjo, Letkol Infantri Supri Siswanto, dan Wakapolres Sukoharjo Kompol Pariastutik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukoharjo membacakan amanat Kapolri yang menekankan pentingnya sinergi dan soliditas antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Nataru. Sementara itu, Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit melalui Kasubsi Penmas Pripka Eka Prasetya menjelaskan bahwa Operasi Lilin Candi 2024 akan melibatkan lebih dari 800 personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Pengawanan akan difokuskan di pos pengamanan yang telah didirikan di sejumlah titik strategis, yaitu Simpang 5 Sukoharjo, Bundaran Pandawa Solo Baru, dan Terminal Lama Kartasura. Selain di pos PAM, personel juga akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang diperkirakan menimbulkan keramaian, seperti gereja, tempat wisata, dan titik rawan macet. Operasi ini bertujuan untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar. Diharapkan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebahagiaan bagi masyarakat. Operasi Lilin Candi 2024 akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Sukoharjo dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode libur akhir tahun. Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta memimpin apel gabungan yang diikuti sebanyak 300 personel yang nantinya disiagakan selama Operasi Lilin Kartens 2024 dalam rangka mempersiapkan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Apel terpusat ini di halaman gedung Emeneme Yaware. Lapor apel gelar pasukan Operasi Lilin Kartens tahun 2024 dalam rangka Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Siap, mulai. Ajukan. Pada pimpinan apel, hormat Anjana. Lapor apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru tahun 2025. Siap dimulai. Setiap pasukan siap diperiksa. Lanjutkan. Pemeriksaan pasukan pengajuan senawan. Laporan selesai. Balik penat.
puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen dari tugas untuk mengecek kesiapan personil maupun sarana prasarana dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru, Dirpolerut Baharkam Polri bekerja sama dengan Jasa Marga menggelar latihan gabungan ambulans udara untuk evakuasi selama Operasi Lilin 2024. Pelatihan gabungan ini dilaksanakan di Command Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada Senin 23 Desember 2024. Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru, Dirpol Airut Baharkam Polri bekerjasama dengan Jasa Marga menggelar latihan gabungan ambulans udara untuk evakuasi selama Operasi Lilin 2024. Pelatihan gabungan ini dilaksanakan di Command Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat pada Senin 23 Desember 2024. Polri melalui Kapol Airut Baharkam Polri mengambil langkah inovatif dengan menyediakan layanan ambulans udara selama Operasi Lilin 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran perayaan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025. Helikopter canggih tersebut dilengkapi dengan peralatan medis darurat dan dirancang untuk menangani evakuasi cepat korban kecelakaan lalu lintas atau situasi darurat lainnya, serta memberikan respon medis yang optimal dalam waktu singkat. Penyediaan ambulans udara ini merupakan bentuk pelayanan prima Polri dalam mendukung masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, sebagai bagian dari persiapan, Polri juga telah menetapkan daftar rumah sakit rujukan yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Saya kira terutama untuk heli yang turun menggunakan hoist atau heli yang tidak mendarat, itu memang kita untuk di MBZ yang kira-kira heli tidak bisa mendarat, itu korban bisa diambil menggunakan hoist, ya, heli menggunakan hoist. Tetapi yang kira-kira bisa heli mendarat seperti misalnya Cikampek atau Japek misalnya, pada saat terjadi laka, semua terjadi kemacetan, kemudian tidak bisa ambulan darat menjangkau itu, maka dari lalu lintas bisa minta bantuan ke helikopter untuk melakukan upaya pertolongan pertamanya. Ya, jadi Japek pun sudah bisa apabila nanti itu sudah dibutuhkan. Ya, saya kira ini sudah di Nataru ini sebenarnya kita sudah siap. Kita sudah siap pada saat Nataru ini. Kemudian anggota juga dari Pol Heli, kemudian dengan perangkat kesehatan dan pol udara itu sudah siap apabila nanti dibutuhkan. Saya kira kita menunggu dari Jasa Marga maupun dari lalu lintas, apabila memang dibutuhkan itu akan segera kita lakukan upaya-upaya menggunakan helikopter. Layanan ambulans udara ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan medis, terutama pada saat puncak perayaan Natal dan Tahun Baru. Operasi Lilin 2024 merupakan agenda tahunan Polri untuk menjaga ketertiban selama libur panjang Nataru. Dengan inovasi ini diharapkan risiko fatalitas akibat kecelakaan atau situasi darurat lainnya dapat diminimalkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta siap mengamankan musim libur Natal dan Tahun Baru pada penyelenggaraan Operasi Lilin 2024. Salah satunya dengan menghadirkan pos ramah ibu dan anak yang dapat menjadi tempat tunggu saat harus menghabiskan waktu bersama si kecil di bandara. Polresta Bandara Soekarno-Hatta terus berinovasi dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat
khususnya mereka yang menjadi pengguna bandara. Salah satunya dengan menghadirkan pos ramah ibu dan anak yang tersebar di beberapa titik di bandara. Menurut Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald Sipayung, terdapat sejumlah hal yang mendorong kehadiran pos ramah ibu dan anak ini. Salah satunya adalah semakin ramainya pengguna Bandara Soekarno-Hatta akibat tingginya jumlah pengguna jasa penerbangan pada musim libur yang terdorong oleh penurunan harga tiket pesawat. Jadi latar belakang kita mendirikan pos ramah ibu dan anak di kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pertama adanya pertimbangan bahwa angka penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu memang terbukti kelihatan secara kasat mata di pagi hari, di sore hari cukup padat penumpang. Dan tentu itu berdampak kepada keluarga, anak, ibu yang juga akan mudik ke tempat mereka masing-masing. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa pemerintah menurunkan harga tiket dan itu berdampak kepada tingginya angka penumpang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan melihat data tersebut, kita memiliki inovasi bagaimana supaya pada saat ibu dan anak ini menunggu untuk boarding atau terbang, untuk menghabiskan waktu dan tidak bosan, kita membuat inovasi berupa pos ramah ibu dan anak. Menurut AKBP Ronald Sipayung, pos ramah ibu dan anak ini dapat menjadi tempat menghabiskan waktu tunggu. Terlebih bagi anak-anak yang dapat mengusir rasa bosan dengan memanfaatkan fasilitas bermain yang telah disiapkan. Tujuannya adalah bagaimana anak-anak yang dibawa yang akan pulang atau mudik ini bisa menghabiskan waktu di pos ramah ibu dan anak ini. Karena di pos ramah ibu dan anak ini kita menyiapkan beberapa peralatan-peralatan untuk dipergunakan anak-anak seperti alat-alat permainan, menggambar, krayon, dan juga kita lakukan pembagian makanan kecil kepada anak-anak supaya mereka bisa beraktivitas. Dan yang penting juga adalah ibu-ibu yang memiliki anak ini bisa fokus dan bisa menjamin bahwa anak-anak ini tidak akan rewel, tidak akan nangis karena ada aktivitas yang dilakukan. AKBP Ronald Sipayung pun mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, untuk memanfaatkan fasilitas pos ramah ibu dan anak Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih kini fasilitas pos ramah ibu dan anak ini telah tersebar di ketiga terminal bandara. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita Polres Bandara Soekarno-Hatta mendirikan 3 pos ramah ibu dan anak. Di Terminal 3 domestik, itu di depan gate 12, antara gate 12 dan 13, silakan Bapak Ibu singgah dan menitipkan atau mengajak anak-anak untuk bermain. Kemudian di pos 1A, ulangi di Terminal 1A dan di Terminal 2. Itu sebelum masuk boarding itu sudah bisa dilihat atau kelihatan sehingga tempat-tempatnya memang tidak sulit untuk dicari oleh masyarakat. Silakan datang dan sampaikan kepada polisi-polisi yang ada di seputar situ bahwa itu diberikan kebebasan kepada ibu dan anak untuk memanfaatkan dan mempergunakan posko ramah ibu dan anak itu. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Bagi Anda yang akan berlibur dengan si kecil, jangan lupa untuk mampir ke pos ramah ibu dan anak Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah fasilitas pun sudah disiapkan untuk Anda gunakan, khususnya bagi anak-anak agar tidak bosan menunggu jadwal penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Faris Hasni, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Polres Tuban menggelar tradisi penyambutan Bintara Remaja yang telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Polisi Negara Polda Jatim. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.